Udah jam 9.30, berapa orang ini? Udah, ya. Minum dulu deh. Bapak Ibu, karena sudah pukul 8.33 ya, lewat 3 menit ini, kita mulai saja sambil menunggu yang lain masuk ya. Karena kita memang harus tepat waktu masuknya, supaya nanti selesainya juga sesuai waktunya. Kita 90 menit di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, ini adalah pertemuan pertama kita di eksplorasi konsep dan modul 1 ini eksplorasi konsepnya ada forum diskusi. Tapi kalau di modul yang lain itu insya Allah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini hanya satu-satunya eksplorasi konsep ada forum diskusinya. Nah berikutnya kita akan bertemu di ruang kolaborasi seperti itu. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Ini sudah ada PP kita ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjutkan, adakah yang bisa membantu untuk memimpin doa Bapak Ibu? Ayo Bapak-Bapak, siapa yang bisa bantu? Pak Heri? Ya, siap. Oke, keren. Baik, rekan-rekan, kita sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Pak Heri, Masya Allah. Bapak Ibu, apakah ada kendala ketika memasuki LMS? Sudah familiar semua dengan LMS ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu tidak mengalami kendala ketika mulai membuka LMS-nya, karena sekarang LMS-nya masuk di PMM ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya, Benar, Bu. kalau kemarin kita melalui SIM PKB saja, tapi untuk yang tahun ini angkatan 11 ternyata teman-teman disuruh masuk LMS melalui PMM, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Hari ini kita masuk di eksplorasi konsep forum diskusi. Nah, hari ini kita akan merefleksikan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Ini nama saya Arbaya, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, karena memang sudah ada datanya Arbaya. Saya guru di TK Islam Al-Kausar itu sejak tahun 2001, kurang lebih 23 tahun lah. Kemudian sebagai guru penggerak angkatan 2
kemudian pengajar praktik guru penggerak itu di angkatan 5 dan fasilitator pendidikan guru penggerak kemarin dimulai dari angkatan 9 dan sekarang angkatan 11. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum berlanjut, kata orang tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya ingin mengenal dulu Bapak Ibu semua supaya nanti saya tahu nih ya, jangan asal sebut nama ya. Supaya saya tahu siapa sih Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, seperti itu. Siapa sih Bapak Ibu guru hebat yang kali ini terpilih di angkatan 11 yang luar biasa. Karena sekarang seleksinya itu semakin sulit. Saya lihat semakin sulit sekali dan ternyata Bapak Ibu lah orang-orang hebat yang terpilih itu. Silahkan dimulai dari siapa ya? Ntar saya lihat di ini aja ya nama-namanya. Mulai dari Agustinus. Bapak ya? Oh iya Pak Agustinus. Ya. Selamat pagi Bu Arbaya. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustinus. Saya dari SMK Negeri 6 Samarinda Bapak Ibu. Sudah kurang lebih dengan Bu Arbaya, saya 24 tahun sudah di SMK 6 Samarinda. Jadi kurang lebih sampai SMK 6 di mana Pak? Di Sempaja Ujung Bu. Oh, Sempaja Ujung. Ya. Siap. Seberangan sama SMK Pelayaran kami. Oh, iya. Saat ini saya mengajar matematika di SMK 6 Samarinda dan akhirnya tahun angkatan 11 ini saya bisa bergabung sebagai CGP. Sempat beberapa kali daftar Bu, tapi kalah cepat sama yang lain. Rezeki Bapak ada di angkatan 11 ternyata. Betul Ibu. Demikian Ibu perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus. Kita lanjut Al-Kahfi. Bapak juga ya Al-Kahfi. Pak Al-Kahfi. Tadi saya lihat Bapak ini sedang di perjalanan. Halo Pak Al-Kahfi. Kalau begitu kita lanjutkan saja. Ibu Arik Sintia. Selamat pagi, Ibu-ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arik Sintia Ekawati. Saya mengajarnya di TK Barunawati 3, Samarinda. Di TK udah kurang lebih 18 tahun, Pak, Bu. Keren. Siap. Baru mencoba tahun ini ikut kemarin di angkatan 5 Bu, tapi tidak lolos. Ya lolosnya di angkatan 11. Masya Allah, rezekinya ya ketemu saya di sini. Masya Allah. Pernah ketemu dengan saya, Bu Ari? Ketemu, ya? Tapi kan nggak saling kenal ya. Cuma ketemu gitu aja. Iya. Ya. Oke, siap. Iya, terima kasih Bu Ari. Kita lanjutkan dengan Ibu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Arbaya. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya sampaikan dulu ada titipan salam dari Pak Rizal Bu Arbaya. Masya Allah, Pak Rizal. Jadi teman Pak Rizal. Iya betul. Ini saya grogi nih, ada temannya Pak Yudi, ada temannya Pak Rizal nih, gimana nih ya? Lanjut. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fatmawati. Saya saat ini sedang mengajar di SMA Negeri 11 Samarinda. Kebetulan baru tahun ini bergabung, tahun ajaran kemarin 2023-2024 bergabung di SMA Negeri 11 Samarinda, sebelumnya ngajar di swasta seperti itu. Nah, untuk seleksi CGP ini sebenarnya kemarin sempat di angkatan 10 itu mencoba daftar, tapi ternyata gagal di tahap pertama seperti itu. Dan alhamdulillahnya diberi kesempatan ikut
lolos di tahap 11 ini. Terima kasih Bapak Ibu, Masya mohon bantuannya untuk 6 bulan ke depan. Masya Allah, Terima keren kasih. ya. Ternyata sudah ada pengalaman mendaftar. Kemudian tadi Pak Aziz belum ya, Pak Aziz Saiful ya? Hadir, Bu. Oh ya, silakan Pak Aziz Saiful. Maaf, Bu, saya baru Oh, bergabung. baru bergabung. Saya pikir saya terlewatkan tadi namanya. Silakan Bapak perkenalkan dirinya. Baik, Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman CKB dan juga ada Bu Ulan ya, PP, bersama Bu Fasilitator. Perkenalkan, nama saya Aji Saiful Amrullah. Saya di instansi 012 Sambutan, guru penggerak angkatan 7. Seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi PP Oh, angkatan Bapak 11. PP ya, saya kelewat Pak, mohon maaf. Terima kasih Bapak PP. Nah, kan saya tidak kenal PP-nya. PP-nya ada 4 ya, pagi ini 2. Pak Iya. Ajis dengan Bu Bu Ulan. Sri ya Pak ya, dengan Ya, Bu betul, Bu. Sri pagi ini. Bapak selamat bergabung dengan kami Bapak, nanti silahkan Bapak memantau CGP-nya ya Pak ya. Tapi Bapak tidak ikut berdiskusi dengan kami. Siap. Bapak hanya memantau, nanti silahkan Bapak lanjutkan sambil melanjutkan kegiatan Bapak. Ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan Bu Vistania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan Ibu Fasilitator Ibu Arbaya dan pengajar praktek dan teman-teman semua. Nama saya Vistania. Saya guru di SD Negeri 002 Sambutan. Baru 1 tahun mengajar di sana. Pernah juga kemarin mencoba mendaftar di angkatan 10, tetapi SK awal mengajar tidak terbaca, belum 5 tahun. Jadi bisa, dan alhamdulillah bisa mengikuti proses seleksi di angkatan 11 dengan alhamdulillah baru yang pertama di SD 002 Sambutan. Mohon dukungannya Bapak Ibu semua selama 6 bulan ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pionernya di sambutan ya di SD 0 berapa Bu? 02 Sambutan, Bu. 02. Masya Allah. Berikan yang terbaik untuk SD 02. Kita lanjutkan. Pak Heri tadi sudah ya? Pak Heri, belum. Pak Heri Nurdianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bu Arbaya atas kesempatannya untuk membenarkan diri, dan salam Pak Aji Saiful selaku PP. Saya Heri Nurdianto dari SMK Negeri 8 Samarinda. Sudah pernah ikuti seleksi CGP tahap 7 tapi gagal, kemudian ikut lagi seleksi pengajar praktik tahap 8 juga gagal, kemudian bisa masuk CGP di angkatan 11 ini. Mudah-mudahan bisa merampungkan pendidikan ini dengan baik, Bu. Masya Allah, amin. Ya. Oh, Bapak pernah ikut seleksi PP ya, tapi gagal ya. Iya, Bapak Bu. harus bilang alhamdulillah, Pak. Karena memang kalau Bapak dari PP, Bapak tidak bisa rekognisi untuk guru penggerak, tapi kalau Bapak ke Pasil, Bapak bisa rekognisi. Nah, sekarang Bapak masuknya di calon guru penggerak, karena yang digunakan itulah sertifikat guru penggerak kan Pak ya, bukan sertifikat PP-nya. Seperti itu. Bersyukur Pak, ternyata Bapak masuknya di guru penggerak angkatan 11. Kita lanjutkan Ibu Nur Fadila. Ada Ibu Nur Fadila? Apakah masih sibuk? Kalau begitu kita lanjutkan Ibu Rani Pertiwi. Ibu Rani Pertiwi. Iya, Bu. Oke, silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Selamat pagi Ibu Arbaya. Sebelumnya saya mohon izin ya Bu. Ini saya sambil menjalankan tugas operator PPDB. Oke. Perkenalkan, nama saya Rani Pertiwi. Sekarang saya bertugas di SMA Negeri 4 Samarinda. Saya juga baru tahun 2023-2024 kemarin di SMA Negeri 4 Samarinda. Saya mengajar mapel fisika di sini. Sebelumnya saya di SMA Negeri 3 Samarinda. Dulu udah pernah mencoba mendaftar angkatan 8, tetapi di waktu-waktu kritis jadi nggak selesai Bu. Jadi ini baru coba lagi. Masya Mohon Allah. bantuan teman-teman semua. Ya, sama-sama ya. Sama-sama kita belajar. Kemudian ada PP kita. PP kita nih, Ibu Sri Wulandari. Apakah Ibu Sri hadir? Halo, Assalamualaikum Ibu Sri. Sepertinya beliau sedang berkegiatan. Kita lanjutkan ke Tasrina Sosang. Ibu ya, Ibu Tasrina Sosang ya. Iya betul Bu. Cek. Apakah suara saya dengaran Bu? Terdengar. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan nama saya Tasrina. Akrabnya dipanggil Rina dari SMP Negeri 27 Samarinda. Sebelumnya pernah mendaftar CGP di angkatan 5, tapi hanya sampai wawancara dan tidak lolos. Kemudian pernah juga di angkatan 7. Lalu beruntungnya di angkatan 11. Semoga kita bisa sama-sama berproses bersama Bapak Ibu yang hebat-hebat ini selama 6 bulan ke depan. Mohon dukungannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tasrina. Lanjut, ini apa bacanya ya? Coa. Apa sih? Saya nggak tahu. Elvina Primavera. Bacanya apa, Bu? Benar Bu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Coa Elvina, marga ya Bu Coanya. Biasa dipanggil Ibu Elvina aja, Elvina. Saya bertugas di SD Nasional 3 Bahasa Samarinda, Sambutan. Sebelumnya saya menjadi guru di kesenian di SMP. Kali ini saya sudah diamanahkan menjadi kepala sekolah di SD. Mohon bantuannya Bapak Ibu semua, semoga kita bisa belajar bersama-sama, tetap semangat hingga selesainya CGP ini. Terima kasih Ibu. Amin. Lanjut, terima kasih ya Mbak Ibu Coa Elvina, Bu Elvina ya. Kita sebelum masuk di sini kita udah banyak berdiskusi dengan Bu Elvina ini ya. Tantangannya sebelum masuk LMS luar biasa beliau ini. Keren. Kita lanjutkan Ibu Yuliati. Baik, Ibu, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Fasilitator, Bapak Ibu PP atas kesempatannya. Nama saya Yuliati, asal sekolah SMK Negeri 16 Samarinda. Sama dengan Ibu Vistania tadi, ini adalah pertama di sekolah saya guru mengikuti CGP ini. Jadi di SMK Negeri 16 ini adalah tahun kedua saya. Sebelumnya saya mengajar di SMK Farmasi Tenggarong. Selanjutnya saya bertugas di SMK Negeri 16 Samarinda. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk kedepannya selama 6 bulan ini, semoga kita bisa melewatinya dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan saya bisa ingat. Di sini ada 10 CGP, kemudian 2 PP ya. Pak Al-Kahfi tadi apakah sudah bisa memperkenalkan diri? Atau Baik. oh Siap, bisa. Bu. Siap-siap Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Mohon izin nih saya lagi di perjalanan, sambil juga ini Bu untuk mendengarkan dan menyimak. Perkenalkan saya Al-Kahfi dari SMK Muhammadiyah 2 Samarinda. Untuk TGP sendiri, guru penggerak saya mencoba kemarin di angkatan 5 dan di angkatan 7, dan alhamdulillah di angkatan ini akhirnya alhamdulillah di 11 bisa lolos. Dan kemarin mencoba dari LMS-nya, pengalamannya sih di awal, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa LMS-nya sudah bisa kita pakai dengan baik, dan di sana pembelajarannya saya rasa cukup ini ya, yang memang harus banyak belajar mengenal LMS-nya. Kemudian kadang-kadang kan ada waktu yang durasi harus kita lakukan dan sering-sering harus membuka. Kadang-kadang kalau kita kesibukan ini kan kadang-kadang lupa LMS, tiba-tiba tugas tidak kelewat gitu Bu ya. Nah mungkin barangkali Bapak Ibu juga ada grup itu, saya yakin alhamdulillah dari pengajar praktek ataupun yang di dalam grup itu memberikan info lebih awal, itu rasanya akan membantu sekali kita yang mungkin barangkali memiliki kesibukan yang kita harus meluangkan waktu. Mungkin itu dari saya Bu, dan mohon bantuannya dan dukungannya selama 6 bulan ke depan, dan mohon juga bimbingannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, sudah semua ya? Atau ada yang belum tadi? Sepertinya sudah ya. Kita belum kenalan sama PP kita Ibu Sri, tapi sepertinya beliau sedang berkesibukan ya. Tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu ini semua adalah orang-orang yang gigih, pantang menyerah ya. Terbukti Bapak Ibu sudah pernah beberapa kali gagal mengikuti seleksi calon guru penggerak, dan ternyata Bapak Ibu sudah diloloskan di angkatan 11 ini. Tapi Bapak Ibu jangan bangga dulu, karena Bapak Ibu harus mengikuti pendidikan lagi selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan inilah yang akan menempa kita melihat kegigihan yang sudah kita lewati apakah masih bertahan selama 6 bulan ini. Karena memang 6 bulan ini Bapak Ibu itu akan banyak sekali diberi tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan sesuai dengan waktunya. Nah, di sini kembali Bapak Ibu diseleksi, dilihat siapa yang bisa bertahan selama 6 bulan sehingga Bapak Ibu bisa menghilangkan kata C di depan GP. Jadi bukan CGP lagi, tinggal GP. Jadi kita lihat 6 bulan ke depan. Harapan kami mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang ada di sini tidak ada yang mundur. Kita akan saling menguatkan, kita akan berpegangan tangan. Semua antara PP, antara Pasil, PP, dan CGP yang lain. Kita sama-sama saling membantu supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendidikan ini selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala, informasikan ke kami ya, diskusikan dengan kami apa kendalanya supaya kami bisa membantu. Jangan sampai Bapak Ibu ketika mengalami masalah Bapak Ibu langsung mau mundur. Jangan sampai itu terjadi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bapak Ibu perlu diketahui di sini tidak ada orang yang paling pintar ya Bapak Ibu, tidak ada yang paling pintar dan tidak ada yang paling benar. Di dalam pendidikan ini kita hanya diminta untuk saling mengungkapkan pikiran, pengetahuan yang kita punya, kemudian saling berdiskusi, saling bertukar pengalaman. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang merasa, oh saya paling pintar, nanti saya yang begini. Oh tidak.
oh saya tidak bisa, seperti itu, saya tidak bisa, bagaimana nanti? Bapak Ibu jangan khawatir, jangan pernah bilang tidak bisa. Di sini kita hanya saling bertukar pengalaman dan bertukar pengetahuan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang saling menyalahkan, atau tidak ada yang paling benar. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Oke, pembukaan 25 menit, tapi karena kita di sini kita saling berkenalan, maka sudah hampir 1,5 jam ya, hampir 30 menit ya. Oke. Kemudian kita ada refleksi kritis 30 menit, diskusi dan tanya jawab itu 20 menit. Kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit, penutupnya 5 menit ya Bapak Ibu. Kita sudah pembukaan, perkenalan, sudah semua ya Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tujuan kita kali ini adalah CGP mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu hanya mengungkapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu, kesepakatan kita adalah Bapak Ibu diminta untuk membuka kamera. Ya, membuka kamera. Kemudian mematikan suara, kecuali Bapak Ibu ingin mengemukakan pendapatnya. Ya, silakan dicatat nanti apa yang perlu. Kemudian raise hand jika Bapak Ibu ingin berbicara. Kita masuk dan selesainya itu tepat waktu, diusahakan tepat waktu ya Bapak Ibu. Kemudian saling menerima, berpikiran terbuka, dan diharapkan di ruangan ini kita semuanya bahagia ya Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang perlu silahkan tuliskan di kolom chat ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semuanya bahagia ya. Sejenak lupakan utang-utang yang ada, permasalahan yang ada, lupakan semua. Kita fokus di forum ini. Sepakat Bapak Ibu? Halo, suara saya terdengar? Sepakat Bu. Oke. Sepakat. Terdengar Bu. Oke. Suara saya jelas saja ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, terima kasih. Jelas Bu. Oke. Bapak Ibu, di sini ada refleksi kritis CGP terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Bapak Ibu pastinya sudah membuka LMS kemarin di tanggal 19, mulai dari kirim. Di situ Bapak Ibu diminta untuk berefleksi, kemudian di eksplorasi konsep Bapak Ibu mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ungkapkan apa yang Bapak Ibu ketahui, makna dari menuntun. Oke, makna dari menuntun dalam proses pendidikan, baik pendidikan anak bagi saya. Ini bagi saya ya Bapak Ibu ya. Jadi makna menuntun bagi Bapak Ibu. Makanya tidak ada yang salah saya bilang. Ini menurut pemikiran Bapak Ibu masing-masing ya. Menurut pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Apa sih makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Artinya Bapak Ibu mengungkapkan sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu. Silahkan sebentar saya lihat siapa yang raise hand. Apakah ada yang raise hand? Oke, Pak Heri. Luar biasa. Silakan Pak Heri. Baik Bu, menurut saya menuntun itu sebagai seorang pengajar itu adalah membimbing siswa bagaimana dia bisa mencapai kompetensinya sesuai dengan kodratnya sebagai siswa dan sesuai perkembangan zaman yang ada sekarang ini, sesuai dengan bidang keahliannya. Menurut saya seperti itu Bu. Oke, menuntun itu sesuai dengan perkembangan zamannya, kata Pak Heri. Luar biasa. Terima kasih Pak Heri, keren nih paling duluan.
Kita lanjutkan, Ibu Yuliati. Silakan Ibu Yuliati dibuka suaranya. Halo Ibu Yuliati. Sepertinya jaringan beliau kali ya. Kita lanjutkan ke Pak Agustinus. Silakan Pak Agustinus. Terima kasih Bu. Menurut saya membimbing itu sama menuntun itu sama dengan artinya membimbing anak-anak kita, mendampingi dia dalam setiap proses pembelajaran tanpa ada perbedaan. Menuntun memberikan arahan supaya mereka bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran dan nantinya mendapatkan hasil yang baik juga. Itu menurut saya Bu, menuntun dalam pembelajaran. Keren. Menuntun, memberikan arahan supaya mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih Pak Agustinus. Ibu Yuliati bagaimana? Sudah bisa? Halo Ibu Yuliati. Halo Bunda. Sepertinya masih terkendala jaringan ya Bun ya. Apa bisa Bun? Cek. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau saya mengarah. Suaranya, Bun. Ibu minta pulpen. Halo Bu Yuliati, suaranya putus-putus. Oh, terkeluar beliau. Kita lanjutkan ke Pak Al-Kahfi saja. Silakan Pak Al-Kahfi. Ya. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya, menurut saya yang saya pernah sampaikan, menuntun itu adalah membimbing atau mengarahkan peserta didik kita atau siswa kita apa yang menjadi minat dan bakat mereka sesuai kodrat mereka sehingga mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang telah kita rancangkan. Itu menurut saya, Ibu. Oke, keren. Terima kasih. Luar biasa. Kita stop dulu ya, karena ini masih ada 1, 2, ada 3 pertanyaan lagi. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mengungkapkan pengetahuannya terkait apa itu menuntun. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana kita menuntun? Bagaimana kita menuntun? Saya maknai dalam bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks sosial budaya. Bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Bapak Ibu ya, sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Tapi ya Bapak Ibu ya, bagaimana saya memaknai kata menuntun itu dalam konteks sosial budaya? Dan apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Silakan yang belum tadi. Ya, silakan. Memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Siapa? Oh, kembali Pak Heri, Pak Agustinus. Yang lain bersiap ya. Yang lain bersiap. Silahkan Pak Heri dulu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya Bu. Menurut saya menuntun itu adalah membiasakan sesuatu hal yang positif atau kebiasaan positif, di mana untuk dalam kegiatan budaya saya di lingkungan masyarakat atau yang saya biasakan di aksi nyata saya yaitu seperti berdoa sebelum belajar, kemudian minta izin kalau mau ke belakang atau datang tepat waktu, kemudian mengapresiasi jika mereka melakukan hal-hal yang baik, terpuji dengan baik bentuk pujian ataupun panggilan yang lain. Jika mereka melakukan kebiasaan yang baik, seperti itu menurut saya, Bu. Oke, itu kalau kebiasaan di sekolah. Kalau misalnya di lingkungan masyarakatnya seperti apa, Pak?
biasa kalau di lingkungan masyarakat itu kami melakukannya dalam bentuk silaturahmi saja, Bu, untuk menjalin hubungan baik. Kemudian berdiskusi di situ juga, Bu. Oke, Kalau menurut saya. siap. Terima kasih Pak Heri. Mhm. Kita lanjutkan Pak Agustinus. Terima kasih Bu, kesempatan kedua. Memaknai menonton dalam konteks sosial budaya di daerah, khususnya yang sering kami terapkan di sekolah itu adalah saling menghargai dengan keanekaragaman yang ada di kelas, yang terutama satu sama yang lain, budaya setempat dengan masyarakat. Ini contohnya yang paling simpel adalah mengingatkan selalu kepada anak-anak bahwa setiap saat pulang sekolah maupun datang ke sekolah, hati-hati di jalanan, di lingkungan sekitar masyarakat, karena itu yang sosial budaya kita dengan masyarakat, supaya mereka juga tidak terganggu dengan rombongan anak-anak pada saat pulang. Itu setiap hari kami ingatkan kepada anak-anak di sekolah, karena mau tidak mau bahwa kita sekolah kan lingkupnya berdekatan dengan masyarakat sekitar, dengan budaya mereka yang ada. Lalu bersama-sama jika ada kegiatan di lingkungan sekolah, dengan masyarakat membersihkan sekitar sekolah dengan Jumat bersih, dengan koordinasi dari kelurahan, dari RT, itu juga kami lakukan juga di sosial budaya masyarakat setempat. Itu Bu, pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Bekerja sama dengan lingkungan masyarakat ya untuk membersihkan lingkungan. Masya Allah. Luar biasa. Baik, Ibu Yuliati. Sudah terdengar, Bu? Terdengar Ibu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Jadi saya sebelumnya menginformasikan kalau saya sekarang berada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Endrekang. Jadi daerah pegunungan, Bu. Jadi memang sinyalnya timbul tenggelam seperti itu. Wow, pejuang sinyal ini. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau menurut saya menuntun dalam konteks budaya itu adalah kita sebagai seorang guru berusaha sebaik mungkin untuk mengarahkan anak-anak kita kepada sesuatu hal yang baik dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau dalam pembelajaran biasanya Bu, di akhir pembelajaran itu kami menyisihkan 5-10 menit nasihat-nasihat kepada anak-anak. Misalkan sebelum berangkat atau pulang ke rumah itu salim kepada kedua orang tua. Itu bisa harga dengan teman itu kan tahu dengan jadi batas raya sistem zaman sekarang masih putus-putus. Biasanya anak-anak membedakan gerakan Halo Bu. Ya, iya. Tadi suaranya putus-putus Bu Yuliati. Oke, silahkan kalau mau. Baik. Menurut pendapat saya hak sebagai ibu untuk anak-anak di soal yang dalam lingkungan masyarakat. Jadi biasanya kami di akhir pembelajaran itu kami menyisihkan waktu 5-10 menit untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak seperti sebelum berangkat atau pulang sekolah itu salim kepada kedua orang tua, kemudian dalam berlalu lintas, kalau berangkat ke sekolah itu harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian harus membedakan pergaulan antara dengan teman sebaya, dengan guru, dengan orang yang lebih tua. Karena kalau saya memperhatikan Bapak Ibu, mungkin bukan hanya di sekolah saya aja, anak-anak kita itu kurang bisa membedakan yang mana orang tua, pergaulan yang mana orang tua dengan teman sebaya. Seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Yuliati. Artinya Bapak Ibu di sini memaknai bahwa menuntun itu bisa dilakukan di lingkungan sosial budaya ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar menuntun di sekolah, tapi juga menuntun bagaimana anak didik kita itu bisa melakukan hal yang sama di lingkungan sosial budayanya. Itu yang saya tangkap dari Bapak Ibu tadi, seperti tadi Pak Heri menyatakan melakukan kebiasaan positif di lingkungan masyarakat, kemudian Pak Agustinus tadi membersihkan lingkungan sekolah, seperti itu bekerja sama dengan masyarakat, kemudian Ibu Yuliati tadi mengajarkan bahwa pentingnya salim kepada kedua orang tua, kemudian memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, seperti itu. Dan memang anak-anak itu kalau tidak dituntun, mereka belum paham mana yang baik dan mana yang kurang baik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan ketiga. Harapan saya yang lain biar rame ya. Karena ini ruangan Bapak Ibu ya, bukan ruangan saya, ruangan Pak Heri, Pak Agustinus, Bu Yuliati saja, tapi ini ruangan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi kita sama-sama berdiskusi. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kenapa Bapak Ibu? Silakan siapa lagi yang raise hand? Ibu Coa ya. Kita mulai dari... Ya, terima kasih Ibu. Oke, silakan. Kenapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Tentunya kita tinggal di tempat yang berbeda-beda keadaan alamnya. Contohnya seperti kita di Samarinda, di daerah Sambutan. Di sini bukan daerah yang dekat dengan sungai. Nah, di sini masih banyak pohon-pohon atau tanaman-tanaman liar. Nah, sehingga pada saat kita melaksanakan praktik, kita melihat keadaan alam sekitar, yang mana kita memanfaatkan keadaan alam di sekitar lingkungan sekolah, yang memanfaatkan berbagai macam tanaman-tanaman liar. Contohnya seperti saya pada saat mengajarkan SBK, saya menggunakan warna alami yang berasal dari tanaman, seperti itu. Kemudian zaman tentunya berbeda dengan zaman kita dahulu. Anak-anak sekarang lebih mahir dalam hal menggunakan teknologi, lebih pintar menggunakan gadget dibandingkan menulis malah. Tulisannya anak sekarang tidak secantik kita dulu, karena kita dulu mungkin ada pelajaran menulis indah. Sekarang tidak, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kecanggihan teknologi itu membuat berbagai macam perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani, termasuk juga cara mereka belajar. Anak zaman sekarang mungkin kalau disuruh duduk seperti kita dulu mendengarkan guru sudah banyak yang tidak betah, karena mereka lebih banyak bergerak, lebih banyak menggunakan fisik mereka untuk belajar. Jadi sebagai guru, menurut saya kita harus mengikuti perkembangan itu. Kita harus terus update dan upgrade. Update itu artinya kita mengikuti perkembangan zaman, dan upgrade yaitu belajar hal-hal baru dan informasi baru untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Itu sih menurut saya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Elvina, luar biasa sekali ya kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan alam kata Bu Elvina. Beliau menerapkannya menggunakan bahan-bahan alam untuk kegiatan pembelajaran. Kita lanjutkan Ibu Fatmawati. Silakan Bu Fatmawati. Izin berbicara Bapak Ibu terkait pendapat saya mengenai kenapa sih pendidikan murid saat ini itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu seperti yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Bu Elvina gitu kan ya, kodrat alam itu sangat berpengaruh, terutama yang pertama adalah lingkungan keluarga seperti itu, di mana hal itu merupakan
alam pertama seperti itu, lingkungan pertama yang mendidik murid-murid kita. Dan bagaimana pendidikan alam atau pendidikan di keluarganya itu masing-masing akan pasti berbeda keadaan keluarga, berbeda keadaan lingkungan tetangganya berbeda, pasti anak itu pun mempunyai perilaku atau kebiasaan berbeda pula seperti itu. Itu dari paling dekat keluarga. Kemudian nanti lanjut ke masyarakat sekitarnya, alam sekitarnya itu pun akan membuat membentuk anak itu berbeda. Dan tentunya ini akan berpengaruh juga nanti di sekolah seperti itu. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpikir, tentunya itu akan berbeda tiap murid. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik supaya kita paham bahwa mereka berbeda, jadi jangan disamakan. Kemudian untuk kodrat zaman, kodrat zaman pasti sudah kita rasakan semuanya gitu ya. Kalau pribadi dari saya yang dulunya waktu SMP HP itu masih HP yang tulilit gitu ya. Sekarang canggihnya sudah luar biasa. Dulu hanya bisa telepon gitu kan, sekarang bisa tatap muka secara virtual. Dan ini juga mempengaruhi pendidikan anak-anak sekarang gitu ya, yang semakin mudahnya mengakses informasi dimanapun, dengan gawai mereka, dengan perangkat mereka, bisa belajar dari manapun, dari siapapun. Tentunya ini juga akan berpengaruh pada cara belajar mereka, cara berpikir mereka, karena semakin banyak informasi yang mereka bisa dapatkan, tentunya menjadi tantangan apakah mereka bisa menyaring itu semuanya, informasi itu semuanya. Oke, terima kasih Ibu Fatmawati. Sudah ya tadi ya? Ya. Oke. Luar biasa ternyata lingkungan keluarga, lingkungan sekitar masyarakat itu sangat berpengaruh dalam perkembangan anak-anak kita. Itu kata Ibu Fatmawati. Ya, seperti itu lingkungan alamnya ya. Dan lingkungan kodrat zamannya pasti semuanya sama ya. Anak-anak itu tidak lepas dari gadgetnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lanjutkan Ibu Vistania. Oke, Ibu Vistania, terima silakan. kasih sebelumnya izin menjawab. Jadi kalau menurut saya mungkin kurang lebih. Jadi kalau menurut saya itu mengapa sih pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam di sini menurut saya itu berhubungan dengan karakter anak itu sendiri. Jadi memang anak-anak itu dia memang berbeda-beda, betul kata Ibu Fatma tadi, dari keluarga yang berbeda, kebiasaan mereka, ada yang rajin belajar, ada yang udah bisa menyiapkan bukunya sendiri, terutama di anak-anak kelas 2 ya, karena saya mengajar di kelas 2 itu memang terkadang mereka itu belum mandiri, ada yang masih diantar orang tuanya, bahkan sudah sampai di depan sekolah mau masuk ke kelas itu masih diantar gitu. Jadi saya bilang, Bu, nggak apa-apa udah sampai di sekolah, tolong diantar sampai di depan pagar saja biar mereka mandiri, bahkan sampai tas-tasnya. Jadi menurut saya itu karakter anak di rumah itu akan terbawa sampai di sekolah. Namun kodrat anak juga mereka bebas berpendapat, bebas memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi bebas di sini anak-anak tetap butuh tuntunan dari kita para guru ketika mereka di sekolah, dan butuh tuntunan dari orang tua ketika di rumah, dan membutuhkan tuntunan dari masyarakat sekitar ketika mereka di lingkungan rumah mereka. Dan untuk perkembangan zaman sendiri itu mau tidak mau kita hadapi ya Bapak Ibu, bahkan anak-anak sekarang itu lebih mahir daripada kita orang dewasa menggunakan gawainya. Namun bagaimana caranya kita sebagai guru harus sering-sering menasehati, harus sering-sering bisa mengarahkan anak-anak itu untuk menggunakan gadgetnya sesuai kebutuhan, dan apa manfaat buruk dan baiknya ketika mereka bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi itu sesuai kebutuhan mereka. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vistania. Kita stop dulu ya Bu Yuliati ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat.
Dari Ibu Vistania tadi mengatakan bahwa karakter anak berbeda-beda. Ya benar sekali ya Bapak Ibu. Kita mengajarkan menghadapi anak-anak itu dengan karakter yang berbeda-beda. Bagaimana caranya? Seperti itu. Kemudian dari kodrat zamannya pastinya jangan sampai kita tertinggal dari anak-anak karena memang anak-anak itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lanjutkan ke yang keempat ya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Bapak Ibu sudah membaca ya, pendidikan yang berhamba pada anak. Bagaimana relevansinya dengan peran saya sebagai seorang pendidik? Silahkan. Yang belum mungkin ya. Oke, Pak. Sebentar ya Bu Yuliati ya. Saya lihat ada yang belum? Yang belum siapa nih? Oke. Hanya 2 orang ya. Oke, silakan Pak Al-Kahfi dulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan kedua kalinya. Menurut saya, pendidikan berhamba kepada murid itu maksudnya adalah pendidikan yang berfokus kepada murid dan murid. Bagaimana kita mengupayakan selaku seorang pendidik adalah lebih memfokuskan menuntun mereka betul-betul murid yang kita utamakan. Bagaimanapun caranya, seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah fokusnya kepada murid. Jadi menurut saya, berhamba kepada murid itu adalah berfokus betul-betul kita mengayomi dan mendidik, menuntun mereka melalui murid tersebut. Itu Bu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Al-Kahfi. Hati-hati di jalan ya sambil nyupir. Bapak sambil bawa mobil ini. Hati-hati Pak. Apalagi bawa keluarga ya. Oke, masih adakah yang mau mengungkapkan pemikirannya terkait pendidikan yang berhamba pada anak? Kalau tidak ada, kan kita lanjutkan ya. Ada? Tidak ada ya. Bukan. Oh, Pak Agustinus. Oke, terakhir Pak Agustinus, silahkan Pak. Ya, mencoba memberikan pendapat. Silahkan. Untuk pendidikan yang berhamba pada anak itu mungkin kami di sekolah juga bahasa yang kadang bisa rancu, berhamba pada anak. Tapi mungkin fokusnya adalah berhamba pada anak itu mungkin maksudnya kita berpusat pada anak, pada saat proses pembelajaran. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami materi dengan baik. Juga bisa sekali dari awal kita menuntun, membimbing mereka, memotivasi mereka. Jadi berhamba pada anak itu berarti berpusat pada kebutuhan dan keperluan anak pada saat proses pembelajaran, khususnya di kelas. Supaya mereka secara personal, mandiri juga bisa menyesuaikan metode-metode pembelajaran yang kita gunakan. Kurang lebih begitu kali Bu ya, menurut saya. Oke, iya Pak, terima kasih. Berpusat pada anak, iya. Kalau Pak Al-Kahfi tadi fokus pada anak, kemudian Pak Agustinus berpusat pada anak, betul ya. Di kurikulum Merdeka itu kita sudah selalu diminta untuk pendidikan yang berpusat pada anak. Sebenarnya bukan hanya kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Di semua kurikulum juga sebenarnya itu kita pendidikannya itu semuanya berpusat pada anak. Tapi bagaimana cara kita menerapkan di lapangannya, itu yang mungkin selama ini kita belum banyak mempraktekkan. Nah, di kurikulum Merdeka inilah kita betul-betul dicekokin atau supaya pendidikan itu betul-betul diterapkan yang berpusat pada anak, bukan teacher center ya namanya ya, bukan teacher center, tapi betul-betul yang berpusat kepada anak. Sebenarnya semua kurikulum menginginkan hal tersebut, tapi di kurikulum Merdeka ini kita lebih ditekankan lagi bahwa guru-guru itu betul-betul menerapkan yang namanya berpusat pada anak.
sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Bukan berarti kita tunduk pada anak-anak, tapi kita memperhatikan kebutuhan, bakat dan minatnya. Seperti itu. Ini ada Bu Tasrina. Silakan Bu Tasrina. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi sempat mati Zoom-nya, Google Meet-nya, soalnya perangkat saya lowbat, jadi Gitu. baru nyadar. Ya. Izin memberi pendapat mengenai apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Di sini kata berhamba pada anak itu saya maknai sebagai berpusat pada anak, artinya bahwa kita harus mengetahui apa saja kebutuhan anak. Nah, yang apa saja kebutuhan anak yang bisa kita sesuaikan dengan persiapan kita untuk menyiapkan pembelajaran. Nah, biasanya yang saya lakukan itu adalah di awal itu saya melakukan asesmen diagnostik. Jadi dari asesmen diagnostik itu kita bisa mengetahui apa kelebihan yang ada pada anak, apa kekurangan mereka, apa yang mereka senangi, sehingga kita bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan anak, setiap anak yang memenuhi kebutuhan setiap anak. Ya, meskipun belum maksimal, tetapi setidaknya kita sebagai guru itu sudah ada upaya begitu untuk menyesuaikan, mempersiapkan pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi bukan kita menyiapkan pembelajaran semau-mau kita tanpa mempertimbangkan apa sih yang mereka butuhkan di dalam kelas. Bagi anak yang senang dengan senang dengan seni, bagi anak yang senang pembelajaran secara audio, visual dan lain sebagainya, itu kita menyesuaikan begitu. Juga mungkin seperti saya juga pernah melakukan pembelajaran bermain sambil belajar. Jadi karena anak-anak ini kan lebih senangnya bermain ya, lebih senangnya bermain. Jadi saya membuat suatu pembelajaran, membuat ular tangga jumbo itu ya. Ular tangga jumbo itu kebetulan pada pembelajaran tahun lalu itu saya dipercayakan memegang 2 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama Kristen dan informatika. Nah, dari fasilitas yang saya punya ini, saya membuat ular tangga jumbo itu, saya bisa menjadikan itu permainan dalam 2 pembelajaran sekaligus bisa digunakan seperti itu. Dan mereka senang dengan itu. Jadi karena mereka itu lebih senangnya bermain, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini bermain tetapi sambil belajar begitu. Jadi itu yang saya pahami tentang bagaimana kita mengupayakan pendidikan yang berhamba pada anak. Bukan berarti kita menjadi hamba begitu, tetapi menyesuaikan kebutuhan anak. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Tasrina, menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Tasrina terkait pembelajaran, yaitu bermain sambil belajar yang tadi sudah diterapkan oleh Ibu Tasrina. Contohnya yaitu bermain ular tangga. Ya, anak-anak berpikir dia hanya bermain ya, tapi ternyata di dalam bermain itu banyak sekali pembelajaran yang mereka dapatkan. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam diskusi. Nanti Bapak Ibu silahkan saling menanggapi ya. Satu hal yang perlu diingat lagi, tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar. Oke Bapak Ibu. Nah, kita akan berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan yang berhamba pada anak tadi. Tadi sudah ada gambaran dari Ibu Tasrina, apa yang sudah dia lakukan di sekolah. Oke, nah ini. Kita akan berdiskusi tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu berdiskusi, saling menanggapi, saling bertanya. Ramaikan ruangan ini selama kurang lebih 20 menit. Ya. Tadi sudah ada pemantik tuh dari Ibu Tasrina.
Oke, silahkan dilanjutkan siapa yang ingin melanjutkan terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Boleh saling bertanya, saling menanggapi, atau saling memberikan masukan, memberikan solusi. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Ibu Elvina. Lanjutkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin saya hanya di sini sharing ya. Iya. Jadi akhirnya kita mendapati kurikulum yang membuat saya sedikit lega. Karena sebelumnya itu masih ada siswa anak yang merasa belajar itu ke sekolah itu adalah sesuatu yang memaksa, sesuatu yang membuat mereka tertekan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena target atau sebenarnya tujuan yang mau itu adalah siswa mengikuti waktu dari sang guru. Siswa mengikuti kemampuan yang diinginkan oleh guru. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti ini sekarang, seperti Merdeka Belajar, di mana kita diminta kembali lagi bahwa masing-masing siswa itu memiliki berbagai macam kecerdasan. Masing-masing siswa juga memiliki berbagai macam cara belajar. Masing-masing dari mereka tidak ada yang bodoh, mereka hanya memiliki perbedaan keanekaragaman kecerdasan dengan waktu mereka yang berbeda-beda. Mungkin di dalam satu kelas ada yang lambat membaca. Nah, mereka bukannya tidak bisa membaca, hanya saja mereka butuh waktu lebih lama sedikit dari temannya untuk dapat membaca. Oleh karena itu tentunya menurut saya sebagai guru kuncinya hanya satu, yaitu sabar. Karena tidak ada murid atau anak yang bodoh sebenarnya. Dengan kesabaranlah kita dapat mengembangkan bakat minat mereka, dapat mengembangkan bagian terbaik dari mereka, sehingga nantinya mereka akan menjadi manusia yang berbahagia, manusia yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin menanggapi. Waktu kita 20 menit untuk diskusi ini. Yuk. Terkait pendidikan yang berhamba pada anak. Silakan Ibu Fatmawati. Izin berbicara Ibu Bapak Ibu terkait pendidikan yang berhamba kepada anak seperti itu. Dari berhamba kepada anak itu kan kalau dari saya itu kan berarti kita mementingkan gitu ya, mementingkan kepentingan anak gitu ya, kepentingan murid kita gitu ya. Apapun masalahnya seperti itu. Kita harus memprioritaskan mereka, kita harus memahami mereka, kemudian kita harus juga mengerti apa kebutuhan dan kelebihan dan kekurangan mereka. Namun ada kalanya gitu ya, ketika sebenarnya kita ingin memprioritaskan mereka gitu ya. Akan tetapi sedangkan kondisi kita gitu lagi ada pikiran juga, ada permasalahan juga dan lain sebagainya. Nah, saya pengen berfokus kepada anak, akan tetapi ternyata teralihkan oleh yang lain seperti itu. Apakah ada kiat-kiat dari Bapak Ibu semua untuk kita bisa tetap fokus ke anak, tapi kita juga tidak terpecahkan pikiran kita ke masalah yang lain seperti itu. Soalnya kan ya jujur, apalagi kalau sebagai ibu-ibu gitu ya, posisi saya sebagai ibu-ibu, sebagai ibu dengan anak gitu, kadang ada masalah di keluarga, kemudian ada masalah anak di rumah, kemudian ternyata di sekolah ada juga anak nih yang butuh kita gitu, butuh kehadiran, butuh diprioritaskan kita, tapi ternyata kita terpecah gitu. Nah, bagaimana
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan lanjut. Ya, mungkin saya menambahkan Bu ya, menanggapi sedikit dari Bu Fatma. Memang benar, barangkali kiatnya salah satu yang pernah mungkin kita pengalaman saja sharing adalah kita daripada lingkungan belajar dulu Bu. Lingkungan sebenarnya mempengaruhi untuk bagaimana kita berfokus kepada siswa ya. Satu contoh saja mungkin barangkali yang pernah di sekolah saya lakukan itu adalah membentuk komunitas belajar. Ternyata komunitas belajar ini sangat sangat baik. Ini kan terutama misalnya komunitas belajar untuk guru-guru. Ada namanya group discussions. Mereka bisa saling sharing terkait dengan salah satu contoh adalah berfokus kepada siswa. Apa yang menjadi kendala kemudian menjadi ini bisa didiskusikan sharing sama guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian tentunya artinya satu guru ini kan banyak hal yang harus dihadapi, tidak hanya permasalahan mungkin permasalahan keluarga, permasalahan kemudian ada, dan siswa itu kan memiliki berbagai macam karakter yang dimana mereka memang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Salah satu contoh mereka satu anak misalnya suka dengan seni. Nah, bagaimana dengan diri kita mengarahkan mereka untuk fokus misalnya di bakat mereka, seni mereka. Nah, ini kan juga harus menjadi diskusi bersama untuk bagaimana anak ini misalnya berfokus, apalagi kan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ini yang harus kita coba pahami bersama dan lakukan. Itu menurut saya Bapak Ibu adalah lingkungan. Kalau kiat saya sih lingkungan, kita bentuk lingkungan, salah satunya adalah komunitas belajar. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Luar biasa ya, sudah ada tanggapan dari Pak Al-Kafi. Terima kasih Pak Al-Kafi. Ya. Silakan, siapa lagi yang ingin menanggapi? Bebas ya Bapak Ibu ya, di sini bebas berpendapat, tidak ada tekanan. Bebas berpendapat ya Bapak Ibu. Silakan. Izin Bu. Bu, izin. Sebentar saya lihat. Siapa tadi? Izin. Ibu Yuliati Iya ya? Bu, saya mau menambahkan dari pendapat Pak Al-Kafi mungkin senada dengan Pak Al-Kafi tadi. Jadi sebelumnya mungkin Ibu bisa menanyakan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau misalkan Ibu berada di jam ketiga, mungkin Ibu bisa menanyakan ke guru mata pelajaran yang pertama dan kedua, situasi apa yang terjadi dalam kelas sebelum Ibu mengajar. Jadi di situ Ibu bisa ada pengetahuan awal Ibu bahwa di dalam kelas ini situasinya seperti ini. Jadi Ibu bisa mengkondisikan diri menggunakan metode apa yang Ibu gunakan pada saat masuk mengajar di kelas itu. Mungkin itu saja Bu, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Yuliati sudah menambahkan. Lanjut tadi kalau tidak salah Pak Agustinus ya? Silakan. Menambahkan saja Bu, saya sependapat sama Pak Al-Kafi tadi. Dan memang di kelas itu banyak siswa yang mempunyai bakat minat yang berbeda-beda. Tadi pertanyaan Bu Fatmawati juga tentang mood ya Bu ya, mood guru sendiri mungkin kalau saya nggak salah paham tadi. Kadang bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang moodnya juga bisa baik, bisa juga kacau, apalagi habis ditegur kepala sekolah atau segala macam, lah itu sudah moodnya jelek sekali. Ngajarnya siang-siang lagi panas-panas, nah itu. Jadi kadang kalau saya pribadi yang saya lakukan melihat situasi juga, situasi anak-anak. Matematika saya punya prinsip, saya tidak ingin membuat anak-anak susah untuk belajar matematika. Saya ingin dia suka. Jadi saya paling hanya kadang-kadang kalau sudah mood saya juga jelek, siang-siang panas, saya lebih suka mengajar kurang lebih 30 menit saja. Karena itu mungkin fokus anak-anak juga sampai tidak lama kalau itu. Langsung saya isi dengan permainan-permainan, kadang minta seperti kata Bu Yuliati tadi juga minta pendapat mereka tentang pembelajaran kita gimana di kelas saat itu juga. Seperti Pak Al-Kafi, saya tahu anak-anak yang suka nyanyi,
ya saya suruh mereka maju untuk menyanyi, menghibur kita, menghibur teman-teman yang lain. Itu kadang yang saya lakukan. Saya nggak tahu benar apa salah, tapi karena itu yang saya alami sendiri, sudah mood kita lagi tidak bagus, kena panas siang hari di kelas, anak-anak juga pada ngantuk, nggak semangat, jadi saya menciptakan suasana supaya bangkit kembali, baik saya pribadi maupun siswa, dengan cara begitu, dengan permainan, diselingi permainan, kadang hanya curhat, mendengarkan curhat mereka di kelas bagaimana, lalu ya sambil anak-anak yang suka bernyanyi, saya suruh nyanyi, kadang ada gitar dalam kelas, saya suruh mereka main gitar, yang penting tidak mengganggu kelas yang lain. Ya itu Bu, mungkin kalau saya pengalaman pribadi saya sendiri sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agustinus. Silahkan dilanjutkan. Siapa tadi? Bu Tasrina. Oke, lanjut. Ya, izin Ibu menanggapi. Ya, benar situasi seperti yang biasa kita alami, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati tadi, bahwa bagaimana kita bisa mengutamakan murid atau berhamba dalam tanda kutip ya kepada murid, sedangkan situasi kita sedang dalam keadaan kacau atau mungkin sedang dalam masalah. Nah, selain yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa saya membuat permainan di dalam kelas, begitu bermain sambil belajar, juga saya beberapa kali menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ya. Kebetulan saya semester kemarin itu sebagai wali kelas dan mendapati beberapa murid saya itu mengalami kesulitan belajar dan keterlambatan di dalam seperti mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Saya coba mengadakan pendekatan, meskipun ya kita juga punya anak ya, kita punya anak di rumah yang juga sedang bersekolah, yang juga harus kita perhatikan begitu. Tetapi ternyata ketika saya bertanya kepada murid-murid saya yang mengalami kesulitan belajar, ternyata di dalam keluarganya itu memang kurang perhatian, karena kebetulan kodrat alam mereka itu di dalam keluarga itu kebanyakan adalah anak seorang pedagang begitu. Jadi orang tua itu pada sibuk dengan pekerjaan mereka berdagang tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengundang beberapa orang tua murid ke sekolah yang murid bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar itu. Jadi solusinya adalah ada komunikasi antara guru dan orang tua. Jangan semuanya dilimpahkan ke sekolah, jangan semuanya dilimpahkan kepada guru, tetapi harus ada kerjasama antara guru dan orang tua, bagaimana memperhatikan kebutuhan anak seperti itu, baik itu secara mentalnya dan secara akademisnya begitu. Jadi ketika saya memanggil orang tua, saya menyampaikan keadaan anaknya di sekolah itu seperti apa, tidak konsentrasi belajar dan lain sebagainya, ketinggalan pelajaran, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Orang tuanya kaget. Mereka pikir anaknya baik-baik saja datang ke sekolah, memenuhi segala tuntutan sekolah, ternyata ketinggalan begitu. Jadi ternyata kurang perhatian dari orang tua. Jadi saya katakan, mari Ibu kita sama-sama kerjasama, harus ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Karena kalau hanya melimpahkan kepada sekolah, saya juga punya anak begitu dan saya juga bekerja. Jadi mari kita sama-sama supaya apa yang kita harapkan dari anak kita itu, kebaikan yang diharapkan dari anak kita itu bisa tercapai begitu. Jangan semuanya diserahkan kepada guru. Jadi itu tadi komunikasi, ada komunikasi juga antara orang tua dan guru begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya diskusinya kali ini terkait tadi Ibu siapa tadi? Bu Fatma atau Bu siapa yang memberikan pertanyaan tadi ya? Dan ternyata teman-teman memberikan berbagai macam solusi dan masukan, luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman dari kita yang diberikan hari ini. Dan ternyata dari sini kan kita bisa melihat ya betapa pentingnya kita berkolaborasi, berdiskusi,
saling memberikan pendapat seperti itu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Banyak sekali ternyata pengalaman-pengalaman teman-teman yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di tempat kita. Terima kasih Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan lagi. Sudah 9.47. Oke. Refleksi dan umpan balik. Oke, Bapak Ibu, saya akan siapkan Padlet, Bapak Ibu ya, terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan refleksi, saya ingin kita melihat sedikit terkait dengan kata menuntun, Bapak Ibu ya. Terkait dengan kata menuntun. Jadi pertama kali yang harus kita ingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Kok tuntunan ya? Nah, di dalam hidup, tuntunan di dalam hidup. Artinya apa? Bahwa anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, itu mempunyai kodratnya sendiri. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa anak memiliki kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam. Nah, jadi kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau berkembangnya kodrat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Bagaimana cara kita memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya ya Bapak Ibu, memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya. Karena itu kita sering mendengar kata-kata bahwa pendidik itu sama seperti seorang petani. Ya, sama seperti seorang petani. Kenapa? Seorang petani, anggaplah itu petani padi ya. Petani yang menanam padi. Pendidik itu adalah petani dan padi itu adalah anaknya. Nah, kita bisa menanam padi, tapi kita tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung. Seperti itu ya. Jadi perbandingannya dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memberikan pupuk, kemudian memelihara, membasmi ulat-ulatnya, jamur-jamurnya, seperti itu ya, supaya padi itu tumbuh dengan subur. Nah, meskipun tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat diganti kodratnya. Padi tidak bisa dirubah menjadi jagung. Itu istilahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lain. Artinya apa? Kalau dia menanam padi, caranya juga harus seperti menanam padi. Karena itu kita perlu memahami bakat minat anak tersebut. Makanya sering dikatakan bahwa kita memberikan pendidikan itu sesuai dengan bakat minat anak-anak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Tasrina tadi, bahwa adanya asesmen awal. Disitulah kita melihat, kemampuan awal anak, bakat anak, minat anak dari asesmen awal tersebut. Jadi kata menuntun tetap faedahnya adalah memberikan atau memelihara atau menumbuhkan bakat anak yang sudah ada atau menuntun anak ke jalan yang benar, seperti itu. Kenapa perlu adanya tuntunan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Perlukah tuntunan itu untuk pendidikan? Nah, meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat, keadaan, dan keadaan setiap anak. Andai kata anak tidak ada mendapatkan tuntunan,
tentu anak tersebut akan tumbuh semaunya. Contohnya saja seperti kita menanam padi, kita tanam begitu saja tanpa kita pelihara, tanpa kita rawat, bagaimana tumbuhnya? Begitu juga dengan anak-anak. Kenapa perlu tuntunan? Karena kita ingin memperbaiki lakunya. Kita ingin mengantarkan dia pada kebahagiaan yang sesungguhnya, pada jalur yang benar. Jangan sampai anak-anak ini jalurnya berbelok-belok seperti itu ya. Di situ fungsinya kita sebagai seorang pendidik. Nah, anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Walaupun kodrat anak itu sebenarnya sudah baik, tapi tetap ia memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu, ia juga dapat terlepas dari segala macam pengaruh-pengaruh di luar di lingkungan masyarakat, pengaruh-pengaruh yang kurang baik di lingkungannya. Jadi ya, tidak sedikit anak-anak yang pada dasarnya baik, tapi karena ada pengaruh yang kurang baik dari lingkungan, maka anak tersebut pun menjadi kurang baik. Seperti itu. Karena itu perlunya tuntunan dari seorang pendidik. Oke. Bapak Ibu pernah mendengar kata ingarso apa? Sungtulodo. Selanjutnya. Ing Madio Mangunkarso. Ing Madio Mangunkarso tuturi Handayani. Oke. Ingarso Sungtulodo. Apa itu? Di depan sebagai teladan, kalau tidak. Oke. Di depan Sebagai memberikan teladan, sebagai contoh panutan. yang baik, Ya. sebagai teladan. Ing Madio Mangunkarso. Di depan, di tengah memberikan semangat kalau salah. Membangun atau memberikan Semangat. prakarsa atau ide atau gagasan, memberikan semangat ya. Jadi di tengah harus memberikan gagasan ya, sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan. Kemudian ing arso sungtulodo ing Madio Mangunkarso tuturi handayani apa? Dorong arahan. Oke. Memberikan dorongan kepada anak-anak itu. Seorang pendidik atau orang tua itu harus bisa memfasilitasi, mendorong dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya. Itu. Jadi semboyan ingarso sungtulodo yang bahasa Jawa nih ya, yang orang Jawa nih mungkin lidahnya bagus ya. Kalau saya orang Banjar, jadi lidahnya nggak fasih amat menyebutkan ing Madio Mangunkarso tuturi handayani. Itu semboyannya Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal ya. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan apa tadi? Dorongan, arahan. Memberikan dorongan atau arahan, memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-murid kita. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, 5 menit lagi. Saya akan buka Padlet, membuka Jamboard. Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Jamboard? Bentar ya. Jamboard. Saya akan share linknya, nanti Bapak Ibu silakan lakukan refleksi di link Jamboard yang sudah saya buka.
Di kolom chat saya sudah share link Jamboard. Bapak Ibu nanti silakan refleksikan pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini, khususnya di ruang eksplorasi konsep. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Seperti itu ya, sudah ada di situ. Kemudian umpan balik apa yang Bapak Ibu bisa berikan? Silakan dibuka link Jamboardnya. Ada yang sudah bisa? Di kolom chat itu sudah saya share. Nah, Bapak Ibu silakan klik ini ya, link ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi. Bapak Ibu gunakan ini ya, sticky notes. Nih, sticky notes. Gunakan sticky notes, silakan jawab di sini refleksinya. Pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Kalau sudah, diketik saja. Kalau sudah diketik, silakan di-save. Nanti dia akan muncul sendiri. Ini. Ya, gunakan sticky notes yang ini ya. Di layar terlihat tidak saya share screen ini? Bapak Ibu terlihat? Halo Bapak Ibu, sepertinya tegang sekali ini. Belum Ibu, mohon izin. Oh, saya share screen ini tidak terlihat. Sudah, Bu. Terlihat Bu, cuman linknya Sudah Bu. Lihat, Linknya Bu. ada di kolom chat. Oh, Linknya iya, ada di kolom Bu. chat. Bapak Ibu lihat chatnya, ada di situ saya share linknya. Ini sudah ada yang mengisi. Nggak bisa banyak Bu ya, katanya ya, terbatas ya. Nggak bisa Pak, nanti tulis nama Pak ya, ditulis nama, jadi nanti biar digabung. Oh ya, Memang berarti tidak seperti bisa itu. banyak. Tulis nama, jadi bisa digabung, didekat-dekatkan. Bapak Ibu gunakan sticky notes yang ini ya. Dia memang tidak bisa banyak, jadi silakan nanti tulis nama, misalnya mau berapa lembar, silakan digabungkan lagi nanti. Sudah ada Pak Agustinus, ada Pak Al-Kahfi, baru tulis nama. Ini bisa digeser ya, ini punya siapa ini? Tulis nama. Ya, tulis nama. Warnanya mau dirubah silahkan ya Bapak Ibu ya. Tulis nama.
Saya ulang ya share linknya. Apakah ada yang kesulitan masuk di Jamboardnya? Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Yang penting Bapak Ibu klik link, nanti pilih sticky notes yang ini, tulis namanya jangan lupa. Kalau satu kertas sudah penuh, Bapak Ibu boleh menambahkan lagi dan disusun di bawahnya ya, di bawahnya supaya nanti nyambung. Karena memang tidak bisa banyak ya dalam satu kertas itu. Ayo, ada 10 orang guru. Ini tersimpan ya Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak usah menggunakan pulpen ya, gunakan sticky note ini saja. 10 orang guru ini akan tersimpan ya di link saya, karena ini akan terekam dan rekaman ini akan diambil, disetorkan ke Kemdikbud Bapak Ibu di kementerian ya. Jadi ini karena ini juga akun milik kementerian yang saya gunakan. Ibu, tolong kirimkan ulang ininya linknya. Saya pindah ke laptop. Oke. Karena jaringan. Itu di chat tadi sudah ada saya kirim juga, sebentar ya Bunda. Diulang lagi ya. Oke. Silahkan diisi. Bu Hanik masuk jam berapa Ibu Hanik? Sepuluh 10:30 ya kalau tidak salah nanti. Oh, 10.30 ya Bu ya? Iya, setelah kelas A, ini masih kelas A Bunda. Oh, oke. Mohon maaf Bu. Gak apa-apa, aman. Oke, saya akan bacakan ya dari Pak Agustinus. Saya hari ini belajar bahwa sebagai pendidik kita harus dapat menuntun anak sesuai dengan bakat, minat, dan kodrat mereka agar meraih cita-citanya. Dengan forum kolaborasi ini mendapat hal baru dalam pemahaman berhamba pada anak dalam proses pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian ada dari Pak Heri Nurdianto. Pembelajaran yang saya dapat hari ini, bagaimana menuntun
siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 2 orang. Kemudian yang ketiga ini siapa ini? Tidak ada namanya. Pada hari ini saya berdiskusi dengan teman-teman mengenai inspirasi KHD tentang pendidikan. Poin pentingnya adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Oke. Berikutnya ada Ibu Rani. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama mengenai pembelajaran dengan konsep menghamba pada anak. Ada lagi, dengan mengikuti diskusi menambah wawasan saya tentang pembelajaran yang berpusat pada anak dan menuntun anak menjadi lebih baik lagi. Oke. Kemudian ada lagi, guru bukan sebagai diktator. Oke, betul. Artinya anak berhak mendapatkan pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Oke, keren. Hal ini membuka wawasan saya lebih luas, kata Ibu Fatma. Kemudian saling mengutarakan pemahaman tentang filosofi KHD, menjadikan pemahaman saya lebih luas karena tentunya penafsiran tiap orang berbeda-beda. Betul sekali Ibu ya. Setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Karena itu saya bilang tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, tumbuh kembang siswa berdasarkan kodratnya, yaitu minat dan bakat anak masing-masing. Oke. Kemudian dari Ibu Nur Fadilah, dalam forum diskusi hari ini saya dapat pengalaman baru dari teman-teman CGP terkait konsep menuntun dan juga pembelajaran menghamba pada anak. Kemudian guru perlu melakukan inovasi dalam menuntun peserta didik, menumbuh kembangkan potensi yang sudah mereka miliki. Dari Ibu Tasrina. Siapa lagi ini? Kemudian Nur Fadila tadi sudah ya berbagi pengalaman tentang konsep menuntun dan bagaimana pembelajaran menghamba kepada anak. Kemudian konsep menghamba kepada anak secara teori mudah diucapkan, tapi fakta lapangan tidak semudah itu karena kita menghadapi banyak anak dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, bagaimana cara gurunya, disitulah pentingnya guru mempunyai metode atau strategi untuk menghadapi berbagai macam karakter anak. Karena memang setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian saya belajar berdiskusi mengenai isi pemikiran KHD, menjadi lebih paham makna pendidikan berhamba pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini dari Ibu Tista nih ya. Ini siapa ini yang baru, Bu Juliati? Hari ini saya belajar bahwa pembelajaran itu harus memperhatikan minat dan bakat anak. Karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Oke, apakah sudah genap 10 orang yang memberikan ini? Kalau memang belum, tidak apa-apa. Karena ini masih bisa dilanjutkan. Karena jam kita juga sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Yang belum mengisi silahkan dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu, saya tidak melihat apakah Bapak Ibu tutup kamera atau tidak. Karena saya tidak melihat semua orang di sini. Iya Bu, tadi soalnya ngetik. Sebentar ya. Izin bertanya Bu, Albaya. Oke, silahkan Bapak. Di pertemuan ini kita tidak pakai absen Bu ya? Absensinya tidak ada. Tidak. Presensi itu akan langsung saya isi di LMS sesuai kehadiran Bapak di sini.
seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi presensi, tidak ada. Nanti saya akan langsung isi di LMS. Siapa yang hadir tepat waktu, siapa yang terlambat, siapa yang tidak hadir, itu akan terlihat dari layar Bapak Ibu ini ya, dari rekaman ini. Seperti itu. Bapak Ibu silahkan dibuka layarnya, saya mau foto dulu, kita berfoto bersama. Ini komputer saya tidak bisa screenshot. Ada yang bisa screenshot? Saya pakai HP. Bisa, Bu. Silakan yang bisa screenshot mohon dibantu nanti share di grup ya. Oke, Bu. Saya screenshot. Oke, silakan Ibu. 29 Mei. Terlihat semua ya Bu ya di layar ya? Iya, ya, Bu. Bentar, Bu. Tadi salah ini. Malah ke video. Sama Bu Wulan. Oke, sudah Ibu. Mau lagi ganti gaya mungkin? Terima kasih Bapak Ibu semua untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan. Kita ketemu lagi besok di ruang kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Besok ada linknya lagi. Insya Allah besok kita akan bagi kelompok. Bapak Ibu tetap di ruang A besok masuknya. Besok kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdiskusi sesuai dengan kelompok Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Albaya. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu.